Halo, perkenalkan nama saya Dias Ivoni Dudayanti yang 7211419220 dari Lomba Akuntansi D 2019. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bab 9 Sistem Informasi Manajemen, yaitu keamanan informasi. Dimulai dari pendahuluan, keamanan informasi dimaksudkan untuk mencapai kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas di dalam sumber daya informasi perusahaan. Manajemen keamanan informasi ini terdiri dari yang pertama, pelindungan sehari-hari atau biasa disebut manajemen keamanan informasi, dan yang kedua, persiapan untuk menghadapi operasi setelah bencana yang biasa disebut manajemen kesinambungan bisnis. Selanjutnya ada keamanan informasi. Keamanan informasi berkaitan dengan semua sumber daya informasi, bukan hanya peranti keras data, namun juga peranti lunak, fasilitas komputer, dan personel. Istilah keamanan informasi digunakan untuk mendeskripsikan pelindungan, baik peralatan komputer dan non-komputer, fasilitas, data, dan informasi dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berwenang. Tujuan dari keamanan informasi ini ada 3. Yang pertama adalah kerahasiaan, yaitu melindungi data dan informasi perusahaan dari penyikapan orang-orang yang tidak berhak. Yang kedua ada ketersediaan, yaitu meyakinkan bahwa data dan informasi perusahaan hanya dapat digunakan oleh orang yang berhak menggunakannya. Yang terakhir ada integritas, yaitu sistem informasi yang perlu menyediakan representasi yang akurat dari sistem fisik yang dipresentasikan. Selanjutnya ada manajemen keamanan informasi yang terdiri dari pertama, manajemen keamanan informasi itu sendiri, dan yang kedua, manajemen keberlangsungan bisnis. Manajemen keamanan informasi ini adalah aktivitas untuk menjaga agar sumber daya informasi tetap aman. Sedangkan manajemen keberlangsungan bisnis adalah aktivitas untuk menjaga agar perusahaan dan sumber daya informasi tetap berfungsi setelah adanya bencana. Ini ada strategi manajemen keamanan informasi yang terdiri dari manajemen risiko dan kepatuhan terhadap tolak ukur. Manajemen risiko ini dimulai dari mengidentifikasi ancaman, kemudian dilanjutkan dengan mengidentifikasi risiko, kemudian dilanjutkan menentukan kebijakan keamanan informasi, dan yang terakhir mengimplementasikan pengendalian. Sedangkan kepatuhan terhadap tolak ukur dimulai dari tolak ukur itu sendiri, yang dilanjutkan menentukan kebijakan keamanan informasi, dan yang terakhir adalah mengimplementasikan informasi. Selanjutnya adalah ancaman. Ancaman keamanan informasi adalah seseorang, organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang dapat berpotensi menimbulkan kejahatan pada sumber daya informasi perusahaan. Ancaman ini dapat berupa ancaman internal, baik berupa karyawan perusahaan, pekerjaan temporer, konsultan, kontraktor, maupun mitra bisnis perusahaan itu sendiri, dan juga eksternal. Ancaman juga dapat berupa ancaman yang disengaja maupun ancaman yang tidak disengaja. Selanjutnya ada jenis-jenis ancaman. Yang pertama adalah virus. Virus adalah program komputer yang dapat mereplikasikan dirinya sendiri tanpa dapat diketahui oleh si pengguna dan menempelkan salinan dirinya pada program-program pada sektor lainnya. Yang kedua ada worm atau cacing. Worm ini tidak dapat mereplikasikan dirinya sendiri, namun dapat menyebarkan salinan dirinya sendiri melalui email. Yang ketiga ada Trojan Horse atau kuda Troya. Kuda Troya ini tidak dapat mereplikasikan maupun mendistribusikan dirinya sendiri, namun si pengguna menyebarkannya sebagai suatu perangkat. Pada perangkat tersebut digunakan perangkat untuk menghasilkan perubahan-perubahan yang tidak diinginkan dalam fungsionalitas sistem tersebut. Yang selanjutnya ada spyware. Spyware itu sendiri adalah mengumpulkan data dari mesin pengguna. Dan yang terakhir ada adware. Adware adalah memunculkan pesan-pesan iklan yang mengganggu. Selanjutnya ada risiko. Risiko adalah tindakan tidak sah yang menyebabkan risiko ini dapat digolongkan menjadi 4 jenis. Yang pertama ada pencurian dan pengungkapan yang tidak terotorisasi. Ketika suatu basis data dan perpustakaan peranti lunak tersedia bagi orang-orang yang seharusnya tidak berhak memiliki akses tersebut. Yang kedua ada pengguna tidak terotorisasi, yaitu ketika orang-orang yang biasanya tidak berhak menggunakan sumber daya perusahaan mampu melakukan hal tersebut. Yang ketiga ada penghancuran yang tidak terotorisasi dan penolakan layanan, yaitu ketika seseorang dapat merusak
atau menghancurkan peranti keras ataupun peranti lunak sehingga menyebabkan operasional komputer perusahaan tidak berfungsi. Yang terakhir ada modifikasi yang tidak terotorisasi, yaitu perubahan yang berlangsung tanpa disadari dan menyebabkan para pengguna mengambil keputusan yang salah. Selanjutnya ada persoalan dari e-commerce yang terdiri dari kartu kredit sekali pakai dan praktik keamanan yang diwajibkan oleh Visa. Kartu kredit sekali pakai ini adalah kartu kredit yang dipakai sekali dan cara kerjanya adalah sebagai berikut. Saat pemegang kartu ingin membeli sesuatu secara online, ia akan memperoleh angka yang acak dari situs web perusahaan kartu kredit tersebut. Sedangkan praktik keamanan yang diwajibkan oleh Visa, yaitu praktik-praktik keamanan yang ditingkatkan lagi melalui penempatan pembatasan-pembatasan pada parental mengenai data yang dapat disimpan setelah Visa menyetujui suatu transaksi. Selanjutnya ada manajemen risiko. Manajemen risiko ini diidentifikasi sebagai satu dari dua strategi untuk mencapai keamanan informasi. Ada 4 sublangkah untuk mendefinisikan risiko informasi. Yang pertama, mengidentifikasi aset bisnis yang harus dilindungi dari risiko. Yang kedua, menyadari risiko. Dan yang ketiga, tentukan tingkat dampak pada perusahaan jika risiko benar-benar terjadi. Yang terakhir adalah menganalisis kerentanan perusahaan. Selanjutnya ada kebijakan keamanan informasi, yaitu mengabaikan apakah perusahaan mengikuti strategi manajemen risiko kepatuhan tolak ukur maupun tidak. Suatu kebijakan yang menerapkan kebijakan keamanannya dengan pendekatan yang bertahap. Ada 5 fase dalam mengimplementasi kebijakan keamanan. Fase yang pertama adalah inisiasi proyek. Tim yang menyusun kebijakan keamanan yang dibentuk dalam suatu komite akan mencakup manajer dari wilayah di mana kebijakan akan ditetapkan. Yang fase kedua adalah penyusunan kebijakan. Tim proyek berkonsultasi dengan semua pihak yang berminat dan berpengaruh oleh proyek. Fase ketiga adalah konsultasi dan persetujuan. Berkonsultasi dengan manajemen untuk memberitahukan temuannya, serta untuk mendapatkan pandangan mengenai persyaratan kebijakan. Fase keempat adalah kesadaran dan edukasi. Program pelatihan kesadaran dan edukasi ini dilaksanakan dalam unit organisasi. Fase yang terakhir adalah fase kelima, yaitu penyebarluasan kebijakan. Disebarluaskannya oleh seluruh unit organisasi di mana kebijakan dapat diterapkan. Selanjutnya adalah pengendalian. Pengendalian atau kontrol adalah mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari risiko atau meminimalkan dampak dari risiko pada perusahaan jika risiko tersebut terjadi. Pengendalian ini dibagi menjadi 3 kategori, yaitu teknis, formal, dan informal. Nah, pengendalian ini tadi dibagi menjadi 3. Pengendalian teknis ini adalah pengendalian yang menjadi satu di dalam sistem dan dibuat oleh para penyusun sistem selama masa siklus penyusunan sistem. Sedangkan pengendalian formal yaitu mencakup penentuan cara berperilaku, dokumentasi prosedur, dan praktik yang diharapkan, serta pengawasan serta pencegahan perilaku yang berbeda dari panduan yang berlaku. Sedangkan pengendalian informal mencakup program-program pelatihan dan edukasi serta program pembangunan manajemen. Dan pengendalian teknis ini terdiri dari ada pengendalian akses, ada sistem deteksi gangguan, ada firewall, ada pengendalian kriptografis, dan yang terakhir pengendalian fisik. Selanjutnya ada manajemen keberlangsungan bisnis yang terdiri dari 3. Yang pertama ada rencana darurat, yaitu cara-cara yang akan menjaga keamanan karyawan. Yang kedua ada rencana cadangan, yaitu mengatur agar fasilitas komputer cadangan tersedia seandainya ada fasilitas yang rusak. Yang terakhir ada rencana catatan penting, yaitu cara bagaimana catatan penting seperti dokumen harus dilindungi. Dan demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton presentasi ini. Semoga bermanfaat.